pelatihan itu memang membutuhkan waktu lama. Saya dulu berburu cerpen langsung di majalah Hai gitu kan, saya di majalah langsung terbit. Saya mempelajari langsung cerpen itu justru dari baca. Lantas saya tentukan mana yang saya pilih sebagai panutan cerpen saya. Saya menulis cerpen Betawi justru bukan karena membaca cerpen-cerpen yang ditulis oleh orang Betawi, misalnya oleh Firman Muntako atau Pak S.M. Ardan. Saya malah tidak membaca cerpen-cerpen mereka karena saya pikir kalau saya membaca cerpen-cerpen mereka takutnya saya terpengaruh. Ya akhirnya saya cuma ngekor karya mereka aja gitu. Saya membaca cerpen-cerpen bernuansa lokal justru dari kalangan karya Pak Kunti Wijoyo, Pak Ahmad Tohari, terus Pak Anafis, ada Bang Taufik Hiram Jamil. Mereka itu yang menulis cerpen dalam nuansa daerahnya masing-masing dengan menggunakan bahasa Indonesia, tapi di situ kita bisa menemukan kultur daerahnya itu dengan sangat kental. Akal-akalan dan tanda petik yang saya pakai ketika menulis cerpen berbahasa Indonesia adalah itu karena untuk bisa menembus ke media cetak. Firman Muntako dia bisa menulis dalam bahasa Betawi 100% karena dia mendapat hak istimewa dari koran tempat beliau menulis itu, dikasih ruangan silakan menulis dengan menggunakan bahasa Betawi. Kita media nasional kita kan tidak memberikan ruang itu, tidak memberikan ruang misalnya ada satu halaman atau setengah halaman koran untuk kita bisa menulis cerpen dalam bahasa Betawi. Akhirnya saya pikir memang harus menggunakan bahasa Indonesia karena itu pula yang dilakukan oleh Pak Kunti Wijoyo, Mas Janus Nugroho, atas bahasa lain yang menulis tentang daerahnya menggunakan bahasa Indonesia. Karena tulisan itu untuk dimuat di media nasional yang menggunakan bahasa Indonesia. Tidak mungkin kita bisa dalam bahasa Batak misalnya 100% untuk dibuat di majalah atau di suatu kabar nasional. Kembali lagi ke soal penguasaan kita kan kaitannya sama proses cerpen Betawi gitu. Kita harus memahami betul tentang karakteristik orang Betawi, tentang sejarahnya, tentang budayanya. Mengarang memang betul adalah perbuatan mengarang, tapi mengarang tidak bisa mengarang-arang. Saya sudah bisa dibilang muak ketika menonton sinetron Betawi, film Betawi gitu, karena isinya jauh dari orang Betawi. Orang Betawi itu dari aspalnya yang saya tahu nggak gitu-gitu amat gitu. Di bawah saya tahu Betawi yang pintar. Jadi tidak semuanya yang kita tonton di sinetron. Bahkan saya pernah ada di demo, ini orang perempuan ngomong agama, ternyata dia orang Jawa, suami orang Betawi gitu. Karena dia udah lama di Betawi, akhirnya dia ngomong Betawi, tapi itu bagi saya terlalu berisik kalau dia ngomong. Saya bilang sama suami, begini aja Betawi bukan. Kok begitu? Iya tuh gara-gara sinetron jadi begitu ngomongnya. Nah ini kan bahaya. Akhirnya image orang Betawi, perempuan Betawi yang songong gitu, yang ngomong sembarangan, yang mulut besar, itu dipercaya orang sebagai itu orang Betawi seperti itu gitu. Suami lagi tidur disiram air gitu kan. Dan yang saya banyak ketahui orang Betawi itu nggak begitu kok. Contoh ibu saya sampai sekarang sampai kemarin saya ketemu ibu saya gitu kan, dia beliau ngomong pelan, nggak pernah ngamuk, dari nenek saya anak itu ada 3 perempuan gitu, terus sepupu saya perempuan gitu, nggak ada tuh yang ngomongin cabang-cabang gitu kan. Dan memang tidak hanya yang seperti itu. Ibu saya kalau marah diam, cuma dengan diam itu kita anak-anaknya gitu, saudara-saudara tahu kalau dia karena ini kan saya harus mengambil contoh ini karena dikaitkan ke penulisan. Waktu saya Februari 2008 saya menyerahkan naskah 11 Coran di Malam Lebaran Singapura kepada si Bang JJ di Rizal. Sebelum baca dia bilang, Ariel gua nggak mau baca ini buku, ini naskah lu kalau isinya humor atau silat gitu.
Saya bilang waktu itu manggilnya masih jauh, belum JJ, baca dong ya, saya bilang teman-teman. Udah akhirnya Oktober 2000, sebelum Oktober itu jadi saya dengan master Februari, sebelum Oktober dibilang ACC dan dia setuju dengan sih akhirnya. Nah dari buku itulah akhirnya saya punya kesempatan. JJ adalah orang yang banyak jasa sama saya. Dia baik lah, dia segini. Dia baik, dia kasih kesempatan saya untuk jadi pembicara segala macam lah gitu. Dengan buku itu jadi sim saya untuk bergerak ke yang lebih luas yang sebenarnya. Apa tadi saya ngomong soal Idrus tentang film Sulaiman juga yang saya tulis. Maksud saya adalah kita jangan menulis sesuatu secara salah karena ini menyangkut sesuatu yang bisa. Silakan aja kalau kita ingin mempermalukan diri kita sendiri, tapi ini kan kita menulis tulisan yang membawa suatu etnis manapun bagi saya jangan dibikin konyol kalau memang dia tidak seperti itu.